ini apa penyesuaian jadwal pendaftaran capres yang disesuaikan dari 19 menjadi 10? Apa yang Anda lihat dari situ? Ada satu pemahaman universal lah dalam kepemiluan Mas Budi, bahwa pemilu itu harus pasti prosedurnya, tidak pasti hasilnya. Nah, Tidak jangan pasti kebalik-kebalik. Jangan kebalik-balik. Jangan prosedurnya tidak pasti tapi hasilnya sudah diketahui kan begitu ya. Emang gitu? Enggak, ini jangan. Oh jangan. Ya. Oke. Nah kalau dilihat penjelasan dari Mas Idam tadi, ada beberapa hal yang menarik. Satu, publik sebenarnya sudah mengingatkan soal 8 bulan, itu kurang lebih pertengahan tahun kemarin, soal pendaftaran calon presiden, tapi kemudian dipilih untuk mundur ke Oktober. Setelah sampai 19 Oktober, dimajukan lagi 10 Oktober. Ini kan memperlihatkan bagaimana orang melihat ada ketidakpastian dalam bersikap. Disesuaikan kan ada perintah Perpu Ya, tadi. apapun bahasanya disesuaikan, publik melihat ini maju mundur nih. Maju mundur. Ya, di pertengahan tahun jadi Oktober, lalu kemudian mau dimajukan beberapa minggu kemudian. Dan soal seperti ini menurut saya bicara soal kegagalan membangun profesionalitas. Bahwa di pasal 3 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, disebut bahwa prinsip penyelenggaraan pemilu itu ada kepastian hukum. Nah mestinya cara berpikir untuk melakukan proses yang pasti juga tergambar dari hukum tersebut. Nah ini kan bingung nih, begitu sudah diundur ke Oktober, lalu mau dimajukan, mau diskusikan lagi, lalu ada upaya untuk konsultasi dengan Komisi 2, padahal sifatnya kita ketahui bersama bahwa konsultasi itu tidak wajib begitu berdasarkan putusan MK ya, berdasarkan putusan MK begitu ya. Nah KPU kalau mau menjalankan dalil-dalil misalnya bahwa sebagai lembaga mereka mandiri ya oke saja. Dan saya tidak melihat ada keributan berarti di Komisi 2 soal ini. Nah ini bicara bagi saya jangan membingungkan publik dengan proses, tapi mari bangun proses yang pasti. Tidak hanya merugikan publik, Mas Budi, tapi peserta juga rugi ini. Oke, baik. Oke, Mas Adi, ini teknis atau politis sebetulnya Anda lihat? Ya bagi saya sebenarnya Bang Budiman sulit untuk menghilangkan ada kesan dan tendensi politik ya soal bagaimana mempercepat pendaftaran capres dan cawapres ini. Gimana politisnya? Sederhana, ini kan ujuk-ujuk ya, tidak ada angin, tak ada hujan, tak ada urgensi yang kemudian membuat kenapa masa percepatan soal pendaftaran ke KPU itu harus disegerakan. Mestinya ada sesuatu yang extraordinary crime, misalnya soal COVID, nggak punya anggaran, KPU tidak siap. Tapi kan semuanya selesai persoalan itu. Ya politisnya di mana menurut bacaan Anda? Ya, ini dipercepat, seakan-akan ini ada upaya-upaya untuk menghambat calon tertentu misalnya soal... Hambat calon tertentu? Mungkin kan saat ini ada uji materi soal ambang batas syarat capres dan cawapres minimum ke MK belum diumumkan. Kalau ini dipercepat itu artinya... Maksudnya apa mengganjal calon tertentu itu? Ya kan ada misalnya upaya-upaya untuk memajukan Mas Gibran sebagai kontestan di 2024 sebagai cawapres. Sampai saat ini MK belum memutuskan. Itu artinya apa? Orang-orang yang menginginkan Gibran ini untuk bisa maju, ini agak sedikit kesulitan karena ini dipercepat proses pendaftarannya di KPU. Beda ceritanya kalau pendaftaran itu tanggal 19 sampai 25 November. Ada rentang waktu yang masih bisa di-maintain, ada harapan pihak-pihak yang tertentu supaya Gibran bisa maju. Dan dampak politisnya sebenarnya Bang Budiman, ini kan mengharuskan PDIP dan Gerindra tentu saja harus gerak cepat. Di tengah mereka sampai saat ini belum menentukan siapa soal itu. Betul. Ini yang saya sebut sebagai ini KPU bermanuver sangat agresif. Bermanuver sangat agresif. Oke, sebentar ya. Bung Idam, ini apa spekulasi atau apa ya? Spekulasi dari Bang Adi ini cukup harus dijawab nih. Bermanuver sangat progresif dan ada pertimbangan-pertimbangan politik. Jawaban Anda? Kami dalam bekerja harus memenuhi standar logika hukum. Bukan logika dalam perspektif retorika para sofis. Ya, jadi apa yang kami susun hari ini justru kami memenuhi prinsip berkepastian hukum. Yang tadi Bang Peri mengatakan bahwa kami ini nggak profesional. Mesti diingat pasal 6 ayat 3 huruf A. Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017, profesionalitas itu terdiri satu, berkepastian hukum. Kami merujuk pada pasal 276 ayat 1 Undang-Undang. Mas Budi, kalau pasti hukumnya harusnya udah dibahas lama ini. Oke. Ya, itu pernyataan di awal. Kenapa dibahasnya sekarang gitu? Mesti diingat,
kami melakukan proses legal drafting tidak hanya satu peraturan. Banyak sekali peraturan-peraturan KPU. Baru kemarin kami menyelesaikan peraturan tentang kampanye, dana kampanye. Ya. Tapi nggak ada pertimbangan tadi spekulasi dari Adi Prayitno bahwa ini ada menghambat calon tertentu atau mendorong calon tertentu lebih politik yang agak berbahaya sebetulnya itu. Dalam demokrasi perbedaan sebuah pendapat itu wajar. Tapi kita mesti ingat harus kembali kepada aturan yang berlaku. Itu. Kalau retorika ini dibangun pada sesuatu hanya common sense saja atau praduga saja atau prejudice, saya pikir nggak bagus juga demokrasi ini. Kami menyusun ini ada pasal-pasal yang melandasi kami. Misalnya pemeriksaan kelengkapan administrasi paling lama 4 hari. Verifikasi administrasi sekian hari, perbaikan sekian hari, penggantian bakal pasangan calon sekian hari. Jadi ketika kami mengusulkan 10 sampai 16 Oktober, setelah itu diikuti dengan pemeriksaan-pemeriksaan atau verifikasi yang lainnya, itu sudah ada landasan-landasan pasalnya. Oke, baik. Jadi tidak sekedar common sense. Oke, Mbak Titi, jadi ini kalau Ferry tadi mengatakan ada tahapan-tahapan yang menjadi tidak pasti ya. Tidak pasti dan akan berpengaruh pada kredibilitas dari KPU dan publik mungkin juga segera butuh kepastian sebetulnya pendaftarannya kapan. Tadi lihatnya gimana? Iya, ini memang jadi problem Mas Budiman karena KPU itu mengatur detil jadwal program kegiatan itu di peraturan KPU tahapan yang penyusunannya itu saling menunggu urutan satu-satu. Jadi mengatur kampanye dulu, mengatur dana kampanye dulu, baru mengatur pencalonan presiden. Jadi tidak dari awal kepastian itu diberikan. Berbeda dengan pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, itu semua sudah terkonsolidasi jadi satu. Kita itu dari awal sudah tahu rangkaian detil tahapan. Bahkan kan soal DCT berubah nih. DCT kan seharusnya kalau dulu 25 November, sekarang dibuat kalau untuk pemilu legislatif 3 November, untuk pemilu presiden 13 November. Kalau saya tidak menyepakati kalau jadwalnya dikembalikan ke 19 sampai 24. Harus diingat loh, ini tahapan itu sudah dipangkas. Dibandingkan 2019, tahapan pencalonan 2019 itu 46 hari. Sekarang KPU itu dari mulai pengumuman sampai penetapan DCT hanya 36 hari. Di dalamnya ada proses potensi sengketa. Kita tidak bisa hanya prasangka baik, nanti partai-partai akan terima apapun hasil dari KPU, tidak akan ada keberatan, tidak boleh begitu. Karena ruang keadilan hukum pun harus diberikan. Menurut saya ketika kita sudah berdiskusi panjang lebar soal mengapa harus ada penyesuaian dengan Perpu, dengan undang-undang, lalu misalnya KPU bertemu DPR dan pemerintah berubah lagi kembali ke 19 sampai 24 Oktober. Wah, itu bisa jadi pertanyaan publik. Berarti ini KPU ini gimana sama DPR sama pemerintah? Kok sudah misalnya banyak argumen dan juga logika yang masuk akal, tiba-tiba kok berubah ketemu DPR gitu. DPR itu kan isinya partai-partai politik. Ini maaf saja Bang Doli ya, kita juga harus menjaga emosi dan prasangka publik. Dan kalau saya lihat dari tahapan, ini durasi jauh lebih pendek. Kalau mau dibikin lebih pendek lagi, bagaimana kalau ada potensi-potensi masalah hukum? Jangan sampai justru dia menjadi lebih politis lagi. Kalau bagi saya soal tahapan ini sudah lebih masuk akal begitu dari sisi potensi masalah yang akan timbul. Memang catatannya KPU lama mengaturnya. Karena tadi perubahan pendekatan pengaturan tahapan tadi. Bang Doli, bentar, ke Bang Doli dulu ya. Bang Doli gimana? Respon dari Mbak Titi, jadwal dianggap disesuaikan dengan undang-undang lah. Ya kita maksudnya begini, ini positive thinking aja. Positive thinking. Gak usah prejudice, ini Gak usah prejudice ya. Permainan partai politik dan segala macam. Satu, yang namanya rapat konsultasi itu perintah undang-undang. Perintah undang-undang. Ya KPU atau Bawaslu dan DKPP ketika mereka membuat peraturan sendiri masing-masing, itu harus dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah. Memang tidak ada kewajiban gitu loh ya. Nah jadi itu sesuatu yang memang harus dikerjakan. Nah dan tadi kan saya cuma bilang aja ada 1914 itu opsi yang muncul, bukan kita yang minta gitu loh. Ya kan kita kan juga harus berpikir bahwa ada tidak alternatif lain. Karena publik kan harus dijelaskan juga. Betul, rasionalitasnya. Ya kan? Rasionalitasnya apa. Dan kemudian tadi juga kalau bicara tentang partai politik ya. Nah partai politik ini sebagai kontestan kan juga sebetulnya punya kepentingan ya kan. Untuk mengetahui apa alasan-alasan
apa namanya memajukan dan segala macam itu, walaupun kita udah tahu sebenarnya bahwa akan ada penyesuaian gitu. Jadi saya kira dan ini ya, kalau dibandingkan dengan 2004, 2019, 29, 2024, ini yang membuat berbeda itu kan ketika di tengah-tengah ada Perpu terbit. Oh, itu faktor ya? Iya kan, yang membuat ini berubah, yang kenapa sekarang ini kita jadi berdebat kan karena teman-teman di KPU ini menyesuaikan karena ada Perpu Yang datang kemudian tiba-tiba di tengah. 7. Nah, kenapa Perpu itu ada? Ya karena memang kita situasinya berubah. Waktu itu provinsi kita nambah. Oh, Papua. Jadi harus disesuaikan semua gitu loh. Oke. Jadi memang publik selalu bertanya-tanya ya, kalaulah kemudian ini berubah-ubah, bagaimana dengan kredibilitas dari lembaga KPU? Saya akan memberikan tanggapan dari Ferry dan dari Bang Idam untuk menjawab ketika jadwal itu berubah setelah jeda berikut ini.